Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Mengapa tanaman memerlukan pupuk dalam proses pertumbuhannya? Ya, karena pupuk memiliki kandungan zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Pupuk kaya akan unsur nitrogen, fosfor, kalium, dan sulfur. Unsur-unsur tersebut sangat dibutuhkan oleh tanaman. Itulah sebabnya memberikan pupuk sama seperti memberikan nutrisi pada tanaman. Partikel-partikel yang dimiliki oleh pupuk merupakan zat-zat yang membuat tanaman dapat tumbuh dengan baik. Yang akan dipelajari pada materi partikel penyusun benda dan makhluk hidup adalah atom dan partikel penyusun molekul, teori perkembangan atom, partikel penyusun benda dan makhluk hidup, nomor atom dan nomor massa, proses terbentuknya ion, fungsi ion dalam tubuh manusia, sifat zat dan pemanfaatan zat, dan proses pembentukan ikatan kovalen. Partikel merupakan bagian terkecil dari sebuah materi yang masih memiliki sifat materi itu. Terdiri dari atom, ion, dan molekul. Molekul adalah gabungan dari dua buah unsur atau lebih. Contoh H2O, CO2, dan yang lainnya. Atom merupakan bagian terkecil dari zat. Contoh oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, fosfor, helium, dan yang lainnya. Sedangkan ion merupakan partikel yang bermuatan listrik. Contoh ion hidrogen, ion hidroksida. Perhatikan gambar berikut. Perbedaan struktur senyawa pada amilum, kentang, dan selulosa pada kayu. Molekul-molekul yang menyusun amilum tersusun dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan tertentu. Kayu yang digunakan untuk membuat pensil tersusun atas molekul selulosa yang juga mempunyai rantai panjang. Molekul panjang tersebut terdiri dari molekul-molekul glukosa yang sama seperti pada amilum. Selulosa dan amilum mempunyai molekul penyusun sama yaitu glukosa. Tetapi jenis ikatan yang menghubungkan antar molekul glukosanya berbeda. Pada gambar terlihat, unit-unit glukosa dihubungkan melalui ikatan alfa 1,4 glikosida. Pada selulosa, unit-unit glukosa dihubungkan dengan ikatan beta 1,4 glikosida. Selulosa merupakan zat yang keras yang jika dimakan oleh manusia tidak dapat dicerna oleh tubuh. Sementara itu, amilum dapat dicerna dan digunakan sebagai bahan makanan dan sumber karbohidrat. Perbedaan sifat ini menunjukkan bahwa tidak hanya jumlah dan jenis atom penyusun molekul yang menyebabkan sifat zat berbeda, tetapi pola susunan dan jenis ikatan antar molekul penyusun juga dapat menyebabkan zat itu memiliki sifat-sifat kimia dan sifat fisika yang berbeda. Teori atom. Teori atom yang pertama menurut John Dalton pada abad ke-19. Yang pertama, materi tersusun dari atom-atom. Kedua, atom tidak dapat dibagi menjadi partikel yang lebih kecil. Ketiga, atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Dan yang keempat, unsur yang berbeda tersusun dari atom dari jenis yang berbeda. Model atom Dalton dikenal juga dengan model atom bola pejat. Model atom J.J. Thomson. Menurut Thomson, atom berbentuk bola bermuatan listrik dan elektron yang bermuatan negatif tersebar merata di seluruh atom. Secara keseluruhan, atom bersifat netral karena memiliki muatan positif dan negatif yang sama besar. Menurut Thomson,
atom seperti kismis dalam roti. Model atom Rutherford. Menurut Rutherford, atom merupakan bola berongga yang di dalamnya merupakan daerah inti yang bermuatan positif. Bagian ini disebut inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Proton bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan atau netral. Elektron yang bermuatan berputar mengelilingi inti atom. Tetapi Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron berpindah lintasan. Teori tersebut disempurnakan oleh Bohr. Menurut Bohr, elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti dan tidak memancarkan energi. Elektron dapat berpindah lintasan. Perpindahan elektron disertai pemancaran energi dari rendah ke tinggi. Elektron yang bergerak pada lintasannya berada dalam keadaan stasioner atau tetap. Model atom mekanika gelombang. Teori atom ini merupakan teori atom yang terbaru. Menurut teori atom mekanika gelombang, atom tersusun dari subatom, terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Neutron membentuk inti atom. Elektron bergerak mengelilingi inti dengan hampir seperti kecepatan cahaya dan membentuk awan atau orbital. Berikut contoh model atom Bohr pada unsur boron dengan nomor atom 5. Unsur hidrogen dengan nomor atom 1. Unsur kobalt dengan nomor atom 27. Terlihat pada ilustrasi, unsur kobalt memiliki 4 buah kulit atau 4 buah orbital. Model magnesium dengan nomor atom 12. Pada magnesium tampak 3 buah orbital atau 3 buah kulit. Ion. Ion merupakan partikel yang bermuatan dalam bentuk kehilangan elektron atau kelebihan elektron. Contoh ion Na+ dan Cl- yang termasuk ke dalam monoatomik, dan H3O+, OH- dikelompokkan dalam poliatomik. Molekul. Molekul merupakan gabungan dari 2 atom atau lebih dengan unsur yang sama atau berbeda. Jika unsurnya sama disebut molekul unsur. Contoh O2, gabungan dari 2 atom oksigen. H2, gabungan dari 2 atom hidrogen. P4, gabungan dari 4 atom fosfor. S8 merupakan gabungan dari 8 atom sulfur. Jika unsurnya berbeda, disebut molekul senyawa. Contoh H2O, gabungan dari 2 atom hidrogen dan 1 oksigen. CO2, gabungan dari 2 atom oksigen dan 1 atom karbon. NH3, gabungan dari 3 atom hidrogen dan 1 atom nitrogen. Berikut contoh model atom CO atau karbon monoksida. Dan ini contoh senyawa CO2, gabungan dari 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Model atom C2H5OH atau alkohol terdiri dari 2 atom karbon, 5 atom hidrogen, dan 1 gugusan hidroksid. Contoh model senyawa H2O, gabungan dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Model atom NH3, gabungan dari 1 atom nitrogen dan 3 atom hidrogen.
Sedangkan yang terakhir, O2, gabungan dari 2 atom oksigen. Tabel periodik merupakan susunan unsur-unsur kimia. Jika dimasukkan ke dalam satu golongan, berarti memiliki kesamaan sifat. Unsur-unsur tersebut disusun berdasarkan nomor atom, konfigurasi elektron, dan keberulangan sifat kimia. Terdapat 8 golongan, mulai dari golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Sedangkan dari kiri ke kanan disebut periode. Terdapat 7 periode, mulai dari periode 1, yaitu unsur hidrogen dan helium. Ini merupakan periode yang terpendek. Periode kedua ada litium, berelium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, dan neon. Periode 3 mulai dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klor, argon, dan seterusnya. Nomor atom dan nomor massa. Setiap unsur dituliskan dengan lambang unsur. Pada penulisan lambang unsur, nomor atom ditulis dengan subscript atau turun di kiri lambang unsur, sedangkan nomor massa ditulis sebagai superscript atau naik di kiri dan dari lambang unsur. X adalah lambang atom atau unsur, A adalah nomor massa, dan Z adalah nomor atom. Z merupakan nomor atom sama dengan jumlah proton dan sama dengan jumlah elektron. Jadi Z sama dengan nomor atom, sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron. Sedangkan A sama dengan jumlah proton plus jumlah neutron. Jadi A sama dengan Z plus neutron. Untuk menghitung jumlah proton, selisih dari A dikurang Z. Konfigurasi elektron. Berdasarkan kulit atomnya, dimulai dari inti atom adalah kulit K, maksimal dapat menampung 2 buah elektron. Kulit L, maksimum menampung 8 elektron. Kulit M, maksimum menampung 18 elektron. Kulit N, maksimum menampung 32 elektron, dan seterusnya. Kulit atom dan jumlah elektron. Pada tingkat energi 1 atau kulit yang pertama hanya dapat menampung maksimum 2 elektron, sedangkan tingkat energi kedua atau kulit kedua maksimum menampung 8 elektron. Tingkat energi ketiga atau kulit ketiga maksimum menampung 18 elektron, dan tingkat energi keempat atau kulit keempat maksimum dapat menampung 32 elektron, dan seterusnya. Berikut tabel atom dan partikel penyusunnya. Hidrogen dengan lambang H, nomor atom 1, jumlah elektron 1, menempati kulit yang pertama 1. Helium, nomor atom 2, jumlah elektron 2, menempati kulit K atau kulit pertama. Neon dengan nomor atom 10, konfigurasi elektronnya 2 dan 6. Natrium dengan nomor atom 11, menempati kulit K2, L8, dan M1. Klor dengan nomor atom 17, konfigurasinya 287. Argon nomor atom 18, konfigurasinya 288. Kalium nomor atom 20, konfigurasinya 2882. Bromin nomor atom 35, konfigurasinya 2, 8, 18, dan 7.
Kripton, nomor atom 36, konfigurasinya 2, 8, 18, 8. Berikut adalah ilustrasi susunan elektron pada atom natrium. Natrium memiliki nomor atom 11, sehingga kulit pertama 2, kulit kedua 8, dan kulit ketiga 1. Susunan elektron klor dengan nomor atom 17. Kulit pertama 2, kulit kedua 8, dan kulit yang ketiga berjumlah 7. Susunan elektron argon dengan nomor atom 18. Kulit pertama 2, kulit kedua 8, dan kulit ketiga 8. Susunan atom helium dengan nomor atom 2 hanya menempati kulit yang pertama berjumlah 2. Elektron valensi merupakan elektron yang terletak pada kulit paling luar dan dapat berfungsi dalam proses pembentukan ikatan kimia. Berikut contoh konfigurasi elektron pada beberapa unsur. Natrium dengan nomor atom 11, konfigurasinya 281 sehingga elektron valensinya 1. Litium dengan nomor atom 3, konfigurasinya 2 dan 1 sehingga elektron valensinya 1. Kalium dengan nomor atom 19, konfigurasinya 2, 881, elektron valensi 1. Sulfur nomor atom 16, konfigurasinya 286 sehingga elektron valensinya 6. Argon 18, konfigurasinya 288 sehingga elektron valensinya 8. Kripton dengan nomor atom 33, konfigurasinya 28818. Elektron valensi pada golongan utama dapat dipakai untuk menentukan letak golongan, sehingga natrium pada golongan 1, litium golongan 1A, kalium golongan 1A, sulfur golongan 6A, argon golongan 8A, dan kripton golongan 8A. Pada unsur transisi tidak menggunakan elektron valensi, namun menggunakan jumlah kulit yang menyusun konfigurasi elektron. Barium dengan nomor atom 56, konfigurasinya 2, 8, 18, 18, 82, elektron valensi 2, dan menempati golongan 2. Bismut dengan nomor atom 83, konfigurasinya 2, 8, 18, 32, 18, 5, menempati golongan 5A. Francium dengan nomor atom 87, konfigurasinya 2, 8, 18, 32, 18, 81, menempati golongan 1A. Aluminium nomor atom 13, 183, menempati golongan 3A. Dan seterusnya. Ion dan ikatan ion. Atom-atom dengan nomor atom 1 sampai 18 yaitu berada pada periode 1, 2, dan 3 akan berada dalam keadaan stabil bila kulit atom terluarnya berisi 2 elektron seperti helium atau 8 elektron seperti neon, argon, dan kripton. Agar dapat mencapai jumlah 8 elektron pada kulit terluarnya, suatu atom dapat melepaskan atau menerima 1 atau lebih elektron. Contoh, atom natrium dengan nomor atom 11
memiliki elektron valensi 1, cenderung melepaskan. Ketika bertemu dengan klor dengan elektron valensi 7, klor cenderung untuk menarik, sehingga terbentuklah ikatan ion Na+ dan Cl-. Contoh ikatan ion pada CaCl2. Ca dengan nomor atom 20 memiliki elektron valensi 2 dan klor dengan dengan nomor atom 17 memiliki elektron valensi 7 cenderung menarik ion lain agar mencapai kestabilan sejumlah 8. Sehingga terbentuklah ikatan CaCl2. Di dalam tubuh kita terdapat banyak sekali ion, antara lain ion kalium, ion kalsium, ion magnesium, ion klorida, ion karbonat, dan ion hidrogen karbonat. Ketika kita melakukan aktivitas yang berat seperti berlari atau bermain sepak bola, ion-ion dalam tubuh kita akan dikeluarkan bersama keringat. Karena itu, mengakibatkan ion-ion dalam tubuh berkurang sehingga tubuh terasa mudah lelah. Ion-ion dalam tubuh yang keluar bersama keringat akan tergantikan dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Tahukah kalian bahwa atom-atom dapat berada dalam keadaan stabil? Atom-atom juga dapat menggunakan sejumlah elektron secara bersama-sama. Contoh yang paling sederhana adalah atom hidrogen yang memiliki 1 elektron. Hidrogen di alam bukan sebagai atom hidrogen, tetapi molekul H2. Molekul H2 mempunyai 2 elektron yang digunakan bersama, sehingga tiap atom hidrogen dalam molekul H2 akan memiliki 2 elektron. Berikut contoh yang digunakan dalam ikatan N2. Unsur oksigen dan nitrogen di alam terdapat sebagai O2 dan N2. Pada gas nitrogen atau N2, agar lebih stabil, maka atom nitrogen akan berikatan dengan atom nitrogen yang lain menggunakan bersama 3 pasangan elektron. Ikatan kovalen pada gas nitrogen terlihat seperti ilustrasi tersebut. Senyawa kovalen dan ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk dengan pemakaian bersama elektron-elektron yang dimiliki dalam sebuah senyawa. Contoh senyawa CO2. 1 atom C mengikat 2 atom O, dan kedua atom ini menggunakan bersama pasangan elektron. Contoh yang lain adalah molekul air H2O. 1 atom oksigen mengikat 2 atom hidrogen dengan menggunakan elektron bersama-sama. Ikatan kovalen dapat ditemukan banyak dalam makhluk hidup. Molekul organik berbasis karbon seperti DNA dan protein memiliki ikatan kovalen. Demikian juga klor. Agar stabil membutuhkan tambahan 1 elektron. Kedua atom ini berikatan dengan membagi elektronnya untuk dipakai secara bersama-sama. Pada ikatan ini hanya ada sepasang elektron yang dipakai bersama. Oleh karenanya, ikatan ini disebut ikatan kovalen tunggal. Pada HCl atau asam klorida, sepintas terjadi ikatan tersebut tampak rumit. Tetapi untuk lebih sederhananya,
Atau untuk disederhanakan, pasangan elektron yang dipakai bersama tidak hanya satu pasang, melainkan dapat dipakai beberapa pasang. Hidrogen dengan nomor atom 1, sehingga dia hanya memiliki elektron valensi 1. Klor dengan nomor atom 17 memiliki elektron valensi 7, sehingga hidrogen cenderung melepaskan dan klor cenderung menarik. Nah, di sini terdapat elektron yang dipakai secara bersama-sama, membentuk ikatan kovalen. Senyawa karbon dioksida atau CO2 memiliki ikatan kovalen rangkap 2. Gas nitrogen N2 memiliki kovalen rangkap 3. Berikut contoh ilustrasi senyawa kovalen pada ikatan kovalen H2O. Identifikasi unsur. Unsur-unsur yang ada di alam dapat diidentifikasi dengan salah satu cara, yaitu uji nyala. Digunakan untuk mendeteksi suatu unsur dalam materi secara kualitatif melalui warna api. Jika benda dibakar, molekul di dalamnya menyerap energi dan menyebabkan elektron di dalamnya mengalami perpindahan kulit atom. Perpindahan elektron dari kulit atom yang lebih tinggi ke yang lebih rendah menyebabkan energi terlepas dan sebaliknya akan mengeluarkan cahaya yang berbeda-beda. Tampak pada ilustrasi. Terdapat perbedaan warna khas pada natrium, kalium, dan litium jika dibakar. Prinsip tersebut digunakan oleh ilmuwan untuk mengidentifikasi suatu unsur secara kualitatif dalam sebuah bahan. Sifat zat penyusunnya. Setiap zat memiliki sifat yang unik dan berbeda dengan zat lain. Perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan jumlah dan jenis atom penyusun zat tersebut. Perbedaan itu juga dapat disebabkan oleh perbedaan ikatan atau perbedaan struktur atom dan molekul penyusunnya. Perhatikan ilustrasi berikut. Intan merupakan salah satu kristal yang sangat indah dan sangat berharga, sehingga sering digunakan sebagai perhiasan. Intan pula merupakan bahan yang memiliki sifat paling keras dan digunakan dalam industri sebagai bahan pemotong kaca. Grafit dan intan tersusun dari unsur yang sama, yaitu karbon, tetapi keduanya memiliki struktur yang berbeda. Pada intan, tiap-tiap atom karbon mengikat 4 atom karbon dengan ikatan kovalen membentuk struktur tetahedral. Struktur ini menyebabkan intan bersifat sangat kuat dan keras, serta memiliki titik lebur sekitar 3550 derajat Celcius. Pada grafit, atom C berikatan dengan 3 atom C lainnya membentuk lapisan heksagonal. Antar lapisan-lapisan ini diikat oleh suatu gaya yang disebut gaya van der Waals yang lemah, sehingga grafit bersifat rapuh. Grafit pula memiliki gaya adhesi yang tinggi, dan kecenderungannya partikelnya saling melekat. Karena memiliki gaya adhesi tinggi, membuat grafit mampu meninggalkan bekas pada kertas atau objek lainnya, dan digunakan sebagai isi dari pensil. Struktur grafit yang unik menyebabkan elektron pada atom grafit mudah berpindah dan mudah menghantarkan listrik. Sering digunakan sebagai katode atau elektroda positif pada baterai. Grafit pun memiliki sifat yang sulit bereaksi dengan zat lain, karena
Karenanya grafit digunakan dalam berbagai alat yang membutuhkan ketahanan dari berbagai zat kimia. Contoh pada tungku pembakaran dan tempat reaksi nuklir. Berikut adalah struktur intan dan struktur grafit atau arang, tetrahedral dan heksagonal. Sifat zat terbagi menjadi dua, sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika merupakan sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat. Sifat fisika tidak berhubungan dengan pembentukan zat yang baru. Contoh sifat fisika yang pertama adalah kerapatan atau densitas atau massa jenis. Merupakan massa zat dalam satuan volume tertentu. Contoh, udara memiliki kerapatan 1,205 kg per meter kubik. Gas etilen memiliki kerapatan 1,092 kg per meter kubik. Dengan massa jenis gas etilen lebih kecil dari udara, maka gas etilen banyak dimanfaatkan sebagai gas untuk mengisi balon agar mudah terbang ke udara. Kekerasan merupakan ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya zat. Berikut tabel kekerasan beberapa zat dan mineral. Terlihat pada tabel, kekerasan paling besar terdapat pada baja dengan 4 sampai 4,5 mos. Dan kekerasan yang paling rendah adalah natrium dan kalium dengan 0,5 sampai 0,6 mos. Semakin besar skala mos suatu zat, semakin keras pula zat tersebut. Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk mempertahankan diri ketika terkena tarikan atau dorongan dan mampu untuk kembali ke ukuran semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Contoh, karet elastisisnya lebih besar dari es batu dan es batu lebih besar dari kayu. Kayu lebih besar dari gelas. Contoh dari sifat kekerasan. Contoh dari sifat elastisitas yaitu pada kendaraan bermotor digunakan peredam getaran yang umumnya berada di bawah tempat duduk pengemudi dan penumpang atau dikenal dengan istilah shock breaker. Ketika kalian mengendarai sepeda motor atau mobil, ketika melewati lubang di jalan yang rusak, maka shock breaker akan semakin merepat atau berubah bentuk dari kondisi awal. Dan shock breaker ini dapat kembali ke keadaan semula. Kemampuan ini disebut elastisitas. Daya hantar listrik. Daya hantar merupakan kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau listrik. Berdasarkan sifat ini, benda dapat dibedakan menjadi konduktor, isolator, dan semikonduktor. Bahan yang digunakan sebagai konduktor yaitu bahan yang terbuat dari zat yang mampu menghantarkan elektron dengan mudah. Contoh, besi, tembaga, dan perak. Sebaliknya, zat yang memiliki kemampuan rendah dalam menghantarkan elektron seperti plastik dan kayu disebut sebagai bahan isolator. Bahan semikonduktor adalah bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator dan pada suhu tinggi bersifat sebagai konduktor. Contoh pada silikon dan germanium. Bahan semikonduktor banyak digunakan sebagai komponen alat elektronik, misalnya IC, integrated circuit, dan atau prosesor komputer. Viskositas atau kekentalan merupakan ukuran kekentalan fluida dalam bentuk cair atau gas yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida.
Semakin besar viskositas fluida, maka semakin sulit fluida itu mengalir dan semakin sulit suatu zat bergerak dalam fluida tersebut. Di dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh kohesi antar molekul zat cair. Pada gas, viskositas timbul sebagai akibat tumbukan antar molekul zat. Contoh fluida yang memiliki viskositas tinggi adalah madu dan oli. Air merupakan contoh zat yang memiliki viskositas rendah. Titik didih. Titik didih merupakan suhu suatu zat cair mulai berubah menjadi uap pada tekanan tertentu. Contoh pada penggunaan oli sebagai pelumas kendaraan. Saat mesin kendaraan bekerja akan dihasilkan panas yang tinggi dan komponen mesin akan bergesekan. Jika mesin tidak diberikan pelumas, maka akan terlalu panas dan komponen listrik akan cepat rusak. Pengetahuan titik didih suatu zat sangat penting. Oli merupakan senyawa hidrokarbon yang tersusun dari 36 atom karbon. Susunan rantai atom karbon yang panjang inilah yang membuat oli memiliki titik didih sampai 300 derajat Celcius. Titik beku merupakan suhu pada tekanan tertentu pada zat cair saat berubah dari padat ketika suhu suatu zat cair diturunkan. Propylon glikol atau diberikan istilah zat antifreeze dibutuhkan oleh mesin kendaraan di daerah dingin untuk mencegah pembentukan es pada mesin kendaraan. Zat anti beku pada makhluk hidup yang lain, contoh gliserol, terdapat pada serangga, trehallosa pada cacing, AFP pada ikan-ikan yang hidup di daerah dingin atau di daerah Alaska. Titik leleh merupakan suhu pada tekanan tertentu suatu zat padat mulai berubah menjadi cair. Berikut tabel titik leleh pada beberapa zat. Sifat kimia merupakan sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat yang lain. Contoh yang pertama, kestabilan. Merupakan kemampuan suatu zat untuk mempertahankan diri dari perubahan atau dekomposisi di lingkungan alamiahnya dari udara, panas, tekanan, cahaya, dan kondisi lain. Contoh pada penggunaan styrofoam. Styrofoam lebih stabil daripada plastik, tetapi jika panas, styrofoam sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Karena berdasarkan hasil penelitian, senyawa styrofoam yaitu polistiren merupakan senyawa yang diduga memicu munculnya sel-sel kanker. Styrofoam pun di alam sulit terurai, sehingga seringkali menyebabkan pencemaran pada lingkungan. Styrofoam memiliki stabilitas yang lebih rendah terhadap panas. Artinya, jika plastik ini terkena panas yang cukup tinggi, maka plastik ini akan rusak. Jika styrofoam digunakan sebagai pembungkus makanan, senyawa polistiren yang berbahaya akan tercampur ke dalam makanan. Oleh sebab itu, jika kalian mengonsumsi makanan dalam kemasan styrofoam secara terus-menerus, maka kemungkinan besar akan mudah terserang penyakit. Kereaktifan merupakan ukuran yang menunjukkan mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat yang lain. Karbit merupakan senyawa dengan rumus kimia CaC2. Ketika karbit dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan panas dan gas etilen. Gas etilen mudah terbakar dan dimanfaatkan dalam proses pengelasan logam.
Contoh reaksi kimia pada senyawa CaC2 ketika bereaksi dengan air menghasilkan C2H2 dan CaOH 2 kali. Korosivitas merupakan kerusakan atau kehancuran material akibat adanya reaksi kimia dengan lingkungan. Contoh, cairan pembersih lantai yang kita gunakan akan dapat menghilangkan noda pada lantai dengan mudah karena di dalamnya terdapat senyawa HCl. HCl memiliki korosivitas yang tinggi, selain itu ada H2SO4 atau asam sulfat. Asam sulfat banyak digunakan sebagai cairan elektrolit pada aki. Asam klorida dan asam sulfat dapat melukai kulit aki. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati ketika menggunakan senyawa asam klorida dan asam sulfat. Sebaiknya menggunakan sarung tangan karet untuk mencegah bereaksi dengan jaringan epitel kulit. Demikianlah materi partikel benda dan yang menyusun makhluk hidup. Semoga materi ini dapat berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.